tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa yaitu la'allakum tattaqun, la'alla, agar supaya, artinya bahwa ada orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh predikat itu, tetapi ibadah puasa ini tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa indikator daripada ketakwaan ini? Jadi bisa kita evaluasi nanti di dalam diri kita. Habis Ramadan, apakah saya berhasil memperoleh predikat itu atau tidak? Jadi indikator dari ketakwaan itu yang pertama adalah pengendalian diri yang bagus. Jadi ibadah orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan dirinya. Karena ibadah Ramadan ini melatih kita, khususnya ibadah puasa, melatih kita agar supaya mampu mengendalikan diri. Kita tidak makan bukan karena tidak ada makanan, dan yang tidak kita makan itu bukan cuma makanan yang haram, tetapi yang halal juga tidak boleh kita makan ketika sedang berpuasa. Ini melatih kita untuk mengendalikan diri kita. Ada makanan, ada minuman, tetapi kita tidak makan. Melatih diri kita untuk mampu mengendalikan diri. Ini indikator yang pertama. Orang yang takwa kepada Allah itu mampu mengendalikan dirinya. Orang yang bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah, bukan berarti dia tidak tahu bahwa yang dia buat itu adalah perkara yang haram. Kita kan tahu ini haram. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Yang jadi masalah kenapa kita ini tetap melakukan, karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Maka ibadah puasa ini melatih diri kita agar supaya memiliki pengendalian diri yang baik, yang bagus. Ada sebuah kisah seorang pemuda namanya Mubarak. Jadi Mubarak ini dia adalah seorang tukang kebun yang ditugasi oleh tuannya untuk menjaga pohon kurma. Jadi banyak sekali pohon kurma yang dia jaga. Satu ketika tuannya menyuruh Mubarak ini agar supaya mengambilkan kurma yang enak. Kenapa? Untuk dikonsumsi oleh tuannya. Maka berangkatlah Mubarak, diambillah kurmanya, kemudian diantarkan kepada tuannya. Begitu sampai di hadapan tuannya, dicoba kurmanya, ternyata tidak enak. Marah tuannya, wahai Mubarak, kamu ini sudah lama jadi bukan kebun saya, bahkan kamu sampai sekarang tidak mampu membedakan mana kurma yang bagus, mana kurma yang tidak bagus. Apakah semakin setia saking bodohnya kamu? Marah tuannya. Kenapa disuruh ambilkan kurma yang enak, malah diambilkan kurma yang tidak enak? Apa kata Mubarak? Maaf tuan, saya memang tidak tahu membedakan, karena saya ini bahkan tidak pernah mencicipi buah kurmanya. Apa kata tuannya? Kenapa bisa demikian? Kamu kan sudah lama menjaga kebun kurma saya. Apa kata Mubarak? Tuan, bukankah Tuhan menyuruh saya untuk menjaga, bukan untuk makan? Saya memang sudah lama jadi tukang kebunnya Tuhan, menjaga pohon-pohon kurma ini, tetapi dari Allah sampai sekarang saya tidak pernah makan satu butir pun dari kurma yang saya jaga. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan cuma suruh saya untuk menjaga, bukan untuk makan. Maka sampai sekarang saya tidak tahu membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak, karena saya memang belum pernah mencicipi kurmanya. Ini bukan cerita omong kosong, ini cerita yang kenyataan di masa yang lalu. Karena ini nanti akan menghasilkan seorang ulama besar. Maka tuan ini merasa malu kembali ke istrinya. Istrinya kemudian berbicara, wahai suamiku, kita kan punya anak gadis, kayaknya sudah layak dia untuk menikah. Apa kata suaminya itu? Ya, kata istrinya, kira-kira siapa yang pantas untuk anak kita? Anak kita ini anak yang soleha, tentu juga dia harus memiliki suami yang soleh. Apa kata suaminya itu? Tidak ada yang lebih pantas daripada anak kita kecuali bukan kebunnya kita. Coba ya, seorang bos ini mau menikahkan anaknya dengan tukang kebunnya. Kenapa? Karena dia melihat tukang kebunnya ini adalah seorang pemuda yang mampu mengendalikan dirinya, seorang pemuda yang luar biasa,
sudah bertahun-tahun ditugasi untuk menjaga pohon kurma, tetapi sampai sekarang belum pernah memakan kurma. Ya, kenapa? Karena katanya dia cuma ditugasi menjaga, bukan untuk makan. Makanya sampai sekarang dia belum pernah makan. Akhirnya sepakatlah suami istri untuk menikahkan anaknya dengan Mubarak. Karena pernikahan dari seorang pemuda yang bernama Mubarak, seorang pemuda yang soleh menikah dengan wanita soleha, maka lahirlah seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak mungkin pernah saya ceritakan. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar, seorang ulama tabi'in. Jadi ada generasi sahabat, ada generasi kedua namanya tabi'in. Jadi ini Abdullah bin Mubarak di situ nih. Jadi Abdullah bin Mubarak ini satu ketika ditangkap oleh polisi, kemudian diinterogasi, dipenjara, dicambuk. Abdullah bin Mubarak menangis bukan karena cambukannya, bukan karena sakitnya kulitnya itu karena habis dicambuk, tetapi karena dia ketinggalan sholat berjamaah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Sudah 40 tahun saya tidak melihat punggung jamaah. Apa maksudnya? Abdullah bin Mubarak ini selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dan selalu berada di saf terdepan. Kita ini selalu selalu berusaha supaya berada di saf terbelakang. Apalagi santri yang di luar ini, memang sengaja ditunggu. Nanti selesai kalau kita berjamaah sendiri di luar. Nanti habis ini ada lagi yang jadi. Jadi Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar. Kenapa dia kemudian bisa menjadi seorang ulama besar? Karena dia punya bapak dan ibu yang soleh dan soleha. Apa pelajarannya kita bisa petik dari kisah ini? Bahwa ternyata untuk memperoleh keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, haruslah dimulai dari orang tuanya yang harus soleh dan soleha dulu. Untuk menghasilkan tanaman yang bagus, maka haruslah yang ditanam itu adalah bibit yang unggul. Ini yang pertama. Jadi ibadah puasa ini akan indikator dari ketakwaan adalah kita ini akan mampu mengendalikan diri kita. Kemudian yang kedua, ibadah orang yang bertakwa itu indikatornya adalah hati-hati, waspada. Kita ini kalau berpuasa yang kita hati-hati itu yang harus hati-hati, jangan sampai ada perbuatan kita yang akan merusak pahala puasa kita. Jangan sampai ada nanti perbuatan kita yang akan membatalkan puasa kita. Maka kalau ibadah puasa dijalankan dengan baik, ini akan membuat kita untuk menjadikan diri kita waspada, hati-hati dalam hidup ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda namanya Thabit. Jadi Thabit ini dia satu ketika berjalan menyisiri hutan, kemudian tiba di satu sungai karena saking laparnya. Begitu dia lihat ada buah yang terapung di air, dia langsung ambil buah, dia langsung gigit, dia makan. Begitu habis setengah baru dia sadar, ini buah milik siapa? Maka mulai kemudian masuk rasa takut di dalam dirinya. Kalau ini ada yang punya, berarti dia telah memakan makanan yang haram. Maka dia kemudian menyisiri sungai, ya kemudian dia mendapati ada satu pohon yang dia perkirakan pasti buah ini dari pohon ini. Kenapa? Karena cuma pohon yang satu ini yang ada di pinggir sungai, dan di sepanjang jalan sudah berkilo-kilometer dia lalui, dia cuma mendapati satu pohon ini yang berada di pinggir sungai. Kemudian dia cari siapa pemiliknya. Begitu dia berjumpa dengan pemiliknya, maka dia berkata, wahai Tuhan, ya bisakah engkau menghalalkan sepotong buah yang telah saya makan ini? Saya ini karena saking laparnya sehingga tidak sadar dan langsung memakan buahnya. Ya. Apa kata tuannya? Apa kata pemilik buah tersebut, pohon tersebut? Apa katanya? Saya ya karena dia takut dengan pemuda ini. Ya coba bayangkan, dia berpikir bahwa pemuda ini datang dari jauh hanya karena sepotong buah yang telah dia makan. Kalau santrilah seperti ini luar biasa. Dilihatnya jambu, begitu dia makan sepotong ini, jambunya siapa? Makanya orang yang bertakwa itu tidak makan sesuatu, melainkan dia harus pastikan ini halal atau haram. Makanya Imam Syafi'i dalam riwayat itu cuma satu kali kenyang dalam hidupnya. Kita ini
setiap hari, setiap saat kenyang. Bahkan belum lapar makan lagi. Kalau Imam Syafi'i itu dalam riwayat cuma satu kali kenyang dalam hidupnya. Kenapa? Imam Syafi'i itu sangat memperhatikan apakah makanan ini halal atau haram. Ada juga seorang sahabat yang satu ketika dia melihat anaknya memakan biji kurma dan dia tidak tahu itu biji kurma diambil di mana oleh anaknya tersebut. Maka dia tidak tahu ini biji kurma asalnya dari mana dan itu sudah ditelan oleh anaknya. Maka langsung dari sahabat ini kemudian dia masukkan jarinya ke dalam tenggorokan anaknya, kemudian dia buat anaknya untuk memuntahkan biji kurma tersebut. Kenapa? Tidak rela sahabat Nabi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh anaknya. Imam Syafi'i itu adalah seorang pemuda, seorang ulama yang sangat hati-hati. Makanya Imam Syafi'i kalau membaca Al-Quran itu satu kali baca itu sudah langsung hafal. Itu Imam Syafi'i beda dengan kita, semua kali-kali dihafal belum hafal juga. Sekalinya hafal baru 5 menit suruh lupa lagi. Ya sudah dihafal di belakang, begitu di skor langsung hilang. Ya itu kita. Kenapa? Karena kita ini tidak berhati-hati. Pemuda tersebut namanya Thabit itu demi mengikhlaskan, menghalalkan makanan buah yang sepotong yang sudah dia telan, dia harus berjalan jauh menyusuri sungai, kemudian dia ketemu dengan tuannya. Tetapi tuannya berkata, wahai pemuda, saya halalkan tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu harus nikahi anak gadis saya. Oh, mulai ada rasa senang. Ya kalau cuma itu, ya alhamdulillah. Karena pemilik kebun tersebut tunggu dulu. Kamu harus tahu dulu bahwa anak saya ini buta. Oh, mulai ada rasa ini enggan di dalam hati pemuda itu. Anak saya bisu. Ya katanya kalau buta masih agak mending, ini bisu lagi. Kemudian yang ketiga, anak saya lumpuh, tuli. Ini cukup dengan penderitaan. Sebenarnya agak enggan ya Thabit ini untuk setuju, tetapi demi sepotong kurma sepotong buah yang sudah dia makan, maka dia langsung mengiyakan. Coba bayangkan, dia rela hidup dengan seorang gadis yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang bisu, asalkan makanan yang sudah dia makan itu dihalalkan oleh pemiliknya. Dia rela hidup bersama dengan orang seperti itu, dengan menikahi wanita yang buta, asalkan halal yang sudah masuk itu. Maka terjadilah pernikahan. Setelah menikah, ya maka dia kemudian menghampiri kamar istrinya. Jadi penasaran dia. Ya sebenarnya dia agak enggan untuk mengucapkan salam, tetapi dia tetap mengucapkan sebagai formalitas. Karena dia tahu tidak mungkin istri saya mampu jawab kenapa bisu. Kalau dia mampu jawab tidak mungkin dia dengar kenapa tuli. Tetapi karena dia formalitas, dia juga mengucapkan assalamualaikum. Kaget, ya kaget. Thabit ini ternyata yang di dalam itu bersuara waalaikumsalam. Jadi dijawab. Mulai dia penasaran, tadi jangan saya ini salah kamar. Ini kamar istri saya atau kamar ibu mertua saya ini? Kenapa ada yang jawab? Ya karena ragu-ragu akhirnya ya lama tidak ada yang buka pintu, akhirnya dibuka pintu. Begitu bunyi pintunya hendak dibuka, mulai ragu Thabit ini. Ya katanya lumpuh, tetapi kenapa dia bisa mampu berjalan mendekati pintu untuk membuka pintu? Jangan salah kamar betul. Ya akhirnya yang dibuka pintu, dia dapati apa kata Thabit ini, saya belum pernah melihat wanita seindah itu. Ya, supaya kan saya belum pernah melihat dalam hidup saya wanita secantik yang ada di hadapan saya. Maka karena ragu akhirnya dia permisi dulu, dia datangi mertuanya. Wahai mertuaku, kayaknya saya salah kamar. Maksud kamu saat tadi saya menghampiri kamar yang engkau tunjukkan bahwa di situ istri saya, tetapi yang saya dapati itu adalah wanita yang sempurna. Maka tersenyum mertuanya, wahai menantuku, ya kenapa saya mengatakan anak saya itu tuli? Karena anak saya itu tidak pernah mau mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya katakan anak saya itu lumpuh karena anak saya itu harus kamu tahu tidak pernah dia melangkah kecuali hanya melangkah ke tempat-tempat yang baik, hanya melangkah ke tempat-tempat ibadah, majelis-majelis. Kalaulah santri seperti ini tidak melangkah keluar kecuali hanya untuk hal-hal yang positif. Ya, maka kenapa saya katakan anak saya bisu? Anak saya ini tidaklah
adalah kedua ucapan dari lisannya melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bergosip, dia tidak pernah peduli dengan urusan orang lain. Dan saya katakan dia buta karena matanya selalu dijaga dari perkara-perkara yang tidak halal untuk dia lihat. Maka senanglah tabib ini, ternyata ya berbuah apa? Ya berbuah yang baik. Niatnya kebaikan yang dia jaga, ya itu kemudian berbuah ya kebaikan, kemuliaan, kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dari pernikahan antara tabib dengan wanita yang luar biasa ini, dari pemuda yang mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, kemudian menikah dengan seorang wanita yang tidaklah dia berbuat melainkan haruslah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah seorang anak yang bernama Luqman, ya, yang dikenal dengan Luqman bin Thabit. Itulah yang kita kenal dengan imam mazhab pertama, yaitu siapa imam mazhab pertama? Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ini lahir dari pemuda ini. Bayangkan seorang pemuda yang cerdasnya luar biasa, Imam Hanafi. Apa kata Imam Malik? Saya tidak pernah mendapati lawan debat seperti Imam Malik ini. Ya. Dia mampu melukiskan perkara-perkara agama. Dia mampu melukiskan dalil-dalil yang telah dia ucapkan. Al-Quran dia mampu melukiskan. Dia sesuaikan dengan akal manusia. Makanya Imam Malik kagum dengan Imam Hanafi. Katanya saya tidak pernah mendapati lawan debat secerdas Imam Hanafi ini. Ya, kenapa bisa lahir anak yang cerdas seperti ini? Karena memiliki orang tua, seorang bapak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjaga dirinya dari makanan-makanan yang haram, dan punya seorang ibu yang pandai menjaga dirinya. Makanya kita ini kalau menginginkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh-soleha, maka haruslah kita dulu yang diformat menjadi ya orang tua yang soleh dan soleha. Makanya mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini yang mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang berhati-hati dalam perkara-perkara yang haram, menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, yang mampu mengendalikan diri. Ibadah puasa yang kita lakukan, kalau memang kita lakukan dengan baik, kita jalankan dengan baik, maka insya Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa menjadi motivasi untuk kita semua, baik untuk anak-anakku sekalian, terutama untuk pribadi sendiri. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita jalani ini memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan kali ini menjadikan kita menjadi pribadi yang indah, pribadi yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini kita nanti keluar di penghujung Ramadan menjadi hamba yang kayaumi waladathu ummu, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya.